setiap perkara dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan tetap setia. Tangan Tuhan memegang hidup kita. Dia menopang hidup kita. Yesus. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia.
Tuhan sanggup buka jalan
Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku berkata kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk setiap gunung. Begitu juga Dia membentuk hidup kita dengan baik. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji dah Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji dah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji dah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bergoyang. Kita gerakkan tubuh kita untuk kita memuji nama Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku
terjadi, mukjizat terjadi pagi hari ini. Amin. Sebentar kita akan berikan persembahan. Saya minta Mas Jonathan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kembali memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati kami yang bisa memberi, dan berkati kami yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sakjeke kula nderek Gusti, Tuhan memberkati.
memberkati kami, membuka jalan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Engkau. Kami mau Tuhan lebih lagi menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pujian dan penyembahan pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat akal budi yang dari surga, tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Ya. Setiap nafas hidup kita ini adalah semua berkat yang datang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya juga masih belajar ya. Saya bukan orang yang pintar karena saya kemarin ketika belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain pada waktu yang mau ditabiskan ya. Saya merasa saya ini kurang sekali ya. Karena itu kita mau belajar bersama-sama. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang sejati. Ya, iman yang sejati kita mau utak-utik dari kitab Yakobus. Ya. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita mau melihat siapa ini Yakobus, ya, yang menulis surat Yakobus ini. Ya. Ternyata bukan Yakobus murid Tuhan Yesus yang menulis. Ya. Yakobus di sini adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Ya. Kenapa disebut saudara tiri? Karena lahir dari Maria dan Yusuf. Kalau Tuhan Yesus kan bukan lahir dari Maria dan Yusuf. Ya, bukan hubungan antara suami istri, tapi dia lahir dari Roh Kudus. Makanya Yakobus ini disebut anak tiri, ya. Ya. Dia mengetahui banyak hal tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Tinggal serumah, ya. Tinggal serumah. Dia tinggal di Nazaret, ya, bersama-sama dengan saudara yang lain yaitu Yusuf, Simon dan Yudas. Ya, pada mulanya dia menentang Tuhan Yesus, ya, karena dia tahu bagaimana sehari-harinya Tuhan Yesus seperti kita, seperti saya. Ya, ketika saya pertama melayani untuk full, ya, di sini. Saya merasa siapa saya ini ya. Orang-orang sudah tahu siapa saya ya. Pasti orang akan, alah iko sopo iku ya. Seperti juga ini Yakobus, dia tahu siapa Yesus. Makanya dia pertama kali dia menentang Yesus di masa awal pelayanannya. Ya, tetapi kemudian dia bertobat sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan, ya, bakal menulis sebuah kitab Yakobus ini. Ya. Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Yakobus. Kita lihat buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Di sana katakan selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada Yakobus, maka dia menjadi bertobat. Ya. Dia disegani dan dihormati banyak orang, termasuk orang Yahudi. Yang bahkan ia disebut Yakobus si orang benar. Ya.
Dia mengambil alih kepemimpinan gereja di Yerusalem. Dia juga yang membela Paulus. Nah, ini latar belakang dari Yakobus yang menulis kitab Yakobus. Nah, kita melihat iman sejati dari kitab Yakobus. Yang pertama, bagaimana iman yang sejati itu? Kita melihat yang pertama dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Yakobus 1 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Yang pertama, iman yang sejati yaitu bertahan di dalam pencobaan. Ya. Bertahan dalam pencobaan, dalam ujian. Ya, seperti anak-anak sekolah yang mengalami ujian. Ya. Mulai dari TK pun sudah ada sekarang, namanya pengayaan, pengayak. Ya. Kemudian SD sudah mulai UTS, bahkan sebentar lagi mau sumatif. Ya. Kemudian SMP, ujian kenaikan kelas, kelulusan, banyak sekali ujian di sekolah itu. Belum lagi kita, ya, yang sudah menghadapi kehidupan ini banyak sekali ujian dan percobaan. Ya. Di dalam ujian dan pencobaan ini iman kita diuji. Apakah kita memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan ataukah iman yang lemah? Kalau kita sungguh-sungguh menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita pasti akan tahan uji. Walaupun digoncangkan angin ribut sana sini, tetapi tetap bertahan. Ya, di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu semua yang saat ini sedang dalam ujian, dalam masa pencobaan, masa pencobaan, kita mau tetap bertahan di dalam iman kita. Ya, anak-anak muda juga, ya, pertahankan imanmu di dalam Tuhan. Jangan mudah tergoyahkan di dalam ujian. Apalagi kalau sudah mengenal namanya cinta, ya, pacaran, ya, jangan sampai jatuh, ya, ke dalam dosa. Apalagi yang tidak seiman. Pilih-pilihlah pasangan, teman dekat, ya, yang seiman. Kadang-kadang lu seiman gak cocok lu. Kita harus kuat di dalam iman kita. Kemarin ibu saya bilang, Mbak Vita itu loh kuat ya imannya. Walaupun dia tidak seiman, tapi dia bisa membawa suaminya. Ya. Iman yang sejati adalah iman yang bertahan dalam percobaan. Yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Tolong dibacakan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang 16. Demikian bunyi firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan,"
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya. Yang kedua, iman yang sejati itu baik hati dan peka terhadap orang lain. Ya, di sana katakan ayat 17, ayat mana? 15. Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, selanjutnya seorang berkata selama jalan kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ya, kita mau menjadi orang yang baik hati dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Ya. Walaupun terkadang kita dimanfaatkan, ya. Kebaikan kita dimanfaatkan. Orang ngurus, ya. Terserah itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kita yang merasa iman kita ini sudah di dalam Tuhan, ya, kita mau menjadi orang yang peka dan baik hati, ya, terhadap kebutuhan orang lain. Jangan menutup mata, pelit, ya. Tidak. Namanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyebut dirinya anak Tuhan, itu harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Saya ini senengannya lihat status orang. Ada salah satu teman saya, tak lihat statusnya nangis. Tak tanya kenapa. Duit saya duit aku mama. Dia panggil saya itu ma. Saya bilang, Pak, sik talah nengok disik, nengok gitu ya. Pak, sik yo. Kemudian besoknya saya tanya lagi. Amanah? Belum. Saya mikir, duh saknoe. Masuk saya gak duit, ya. Saya kalau lihat uang 500-an saya ambili. Linting-linting gitu ya. Anak saya yang nomor 1 tuh biasanya pakai baju uangnya jatuh, tak ambili. Ini juga Vino juga. Di kesaknya itu saya paling seneng nyuci bajunya Vino. Kenapa? Saya mesti nemu uang daripada bajunya papanya. Ya, boh 5.000, boh 2.000 pasti nemu duit. Ya, 500 saya ambil. Ketika saya melihat sewu gak duwe, berarti 100 duwe ya. Nah, saya bilang, Pak, ya opo Pak, sakno lho Pak, iya sik ta, nengo ya. Nah, kemudian saya berangkat ke Malang, disitulah suami saya, wis kita mampir. Oh ternyata dia sudah punya uang ya. Kita mampir ke rumahnya, Nan ini loh, berkat dari Tuhan, kemudian saya pergi. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Saya anggap dia ini sudah seperti adik saya sendiri, ya. Jangan lihat status orang nangis, opo gak duit sewu gak duit podo lek ngono, ha? Ya, lebih baik gak usah komen, ya. Nah, baik hati dan peka terhadap kebutuhan orang lain itu adalah iman yang sejati. Yang ketiga, Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yang ketiga, iman yang sejati ialah mengucapkan berkat, ya, dan kasih daripada kutuk. Ini katakan dengan lidah kita memuji Tuhan,
Dengan lidah kita juga memberkati orang. Dengan lidah kita juga mengutuk manusia. Ya. Kalau kita merasa kita sudah di dalam Tuhan, iman kita sudah teguh di dalam Tuhan, janganlah keluar kata-kata yang mengutuki. Pernah saya seperti ini. Saya kutuki anak saya karena saking marahnya saya. Ya, tak lempar pakai mangkok, duar gitu ya. Tapi nggak kena anaknya sih, kena temboknya ya. Sambil saya ngomong, ya. Awas kan ya. Saking marahnya saya saat itu. Ya. Kon gak duwe anak, sampai saya bilang gitu. Kemudian saya ketika saya dimarahi suami, ngomong apa kon. Ternyata anaknya ngerecel. Ya, kutuk saya tidak mempan. Saya marah sehingga mengeluarkan kata-kata kutuk. Setelah dia pergi saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni ngomong apa aku iki mau ya. Biarlah kata-kata ini kita perlu berkat. Jangan penuh dengan keluh kesah saja, tapi juga penuh ucapan syukur. Ya, puji Tuhan, memuji Tuhan. Siapa yang sehari-hari di sini tidak pernah memuji Tuhan? Sing disetel ragune Bernadia tok. Ya. Bernadia tok sing disetel lagune. Gak pernah lagu-lagu rohani. Biarlah kita mau gunakan lidah kita ini dengan baik. Kita mau tunjukkan iman sejati kita. Kita mau ucapkan berkat kepada orang lain, kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada teman-teman kita. Jangan ucapkan tutup. Yang keempat, Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, yang keempat, menyebarkan perdamaian daripada pertengkaran. Ya. Kita harus menjadi orang yang penuh menjadi pendamai, jangan menjadi kompor, ya. Yang bisa meleduk ya. Jadilah pendamai bagi sesama kita. Ketika kita dicurhati seseorang, diceritain seseorang ya. Ya. Mbak, bojoku lho ini. Oh iya, bojomu itu ancene. Kasih pelajaran. Ya. Jadi pendamai. Ya. Atau ketika teman kita curhat, mama papaku lu ini, jangan kita, woi, tinggalin aja mama papamu, minggat toh, dah, kita mau jadi teman yang baik, coba ngerti, kamu yang salah, ya, dengarkan, menjadi pendengar yang baik, sehingga kita mau menjadi pendamai. Kalau tadi katakan lidah kita yang kita gunakan dengan baik, sekarang telinga kita. Dengarkan orang-orang berbicara kepada kita. Jadi pendamai. Jangan menimbulkan pertengkaran.
Kalau saya sama suami ini sudah mulai agak naik, sama-sama naik gitu, salah satu harus diam. Tapi kalau dua-duanya sama-sama ayel-ayelan, ya wes perang dunia ketiga. Ya. Lebih baik salah satu diam. Itu aja. Ya. Jangan menyebarkan pertengkaran. Jadilah pendamai. Ciptakan perdamaian di tengah-tengah keluarga. Ya. Kemudian yang kelima, iman yang sejati yang bagaimana? Yakobus pasal 4. Ini agak panjang, 13 sampai yang ke-17. Yakobus pasal 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan bergadang serta mendapat untung. Sedang berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, yang kelima, dia tidak sombong. Ya, di sana katakan tidak memegahkan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sombongan, ya. Iman yang sejati itu dia tidak sombong. Ya. Kalau saat kami sedang Zoom, ya, sedang belajar bersama dengan teman-teman yang dari Jawa Tengah, yang dari Merauke, yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, kelihatan di situ siapa yang ingin menonjol. Kami yang dari Jawa Timur pendiam semua. Tidak ada yang menonjol, cuma satu orang sih. Ya. Ada satu orang yang sangat menonjol sehingga menimbulkan keresahan. Sombong sekali orang ini, ya. Kerohaniannya, pengalamannya ditunjukkan terus. Oh, saya ini loh, pengalaman saya seperti ini loh. Sampai teman-temannya lain, kapan kita bisa ngomong kalau orang ini terus yang ngomong? Kesombongan ini tidak disukai. Ya. Kesombongan bukan hanya memamerkan kekayaan, tapi kepintaran juga. Yang parah lagi sudah miskin, sombong lagi, aduh, ya. Wis gak duwe, miskin, ya, gak punya apa-apa, sombongnya minta ampun. Apa ini? Ya, biarlah kita membuang segala kecongkakan, kesombongan dalam hidup kita. Apapun itu, walaupun kita kaya, walaupun kita pintar, walaupun pengalaman kita banyak, jangan menjadikan kesombongan. Apalagi kalau kita merasa sudah tua, alah kowe itu opo, ya. Kowe ku opo, ya. Kata bapak saya, kowe ku uyuhku. Ya. Ojo sombong-sombong kowe ku, ya. Merasa sudah tua, gak perlu diajari, ya. Kadang-kala kalau sekarang ini, zaman sekarang, kita ini belajar sama yang muda-muda. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masih muda, yang berhasil.
Bahkan belum umur 25 sudah menjadi orang yang sukses. Rich man, ya, crazy rich, ya. Menjadi orang yang kaya, crazy rich. Belum umur 25. Nah, ini menunjukkan kalau orang tua pun harus belajar dari yang muda. Ya. Kemudian Yakobus pasal 4 pasal 4. Bentar. Pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, amin. Yang selanjutnya yaitu yang ke-6, yaitu mengajarkan kesabaran. Ya, mengajarkan kesabaran. Kita semua di sini harus menjadi orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Saya sendiri juga belajar untuk sabar. Apalagi menghadapi anak saya yang kecil ini. Ya. Aduh, diuji sekali kesabaran saya. Semua saudara-saudaranya kalah, ya. Bahkan omnya bilang dia adalah penguasa alam semesta. Ya, karena apa? Itu tadi menguji kesabaran semua orang. Menguji kesabaran. Ya. Kita semua belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang sabar. Ya, menghadapi apapun. Seperti di sini katakan seorang petani. Ya, petani itu biasanya berapa bulan panen? 3 atau 4 bulan ya. Ya. Kalau dia tidak sabar bolak-balik diingat. Duh, kok suwe temen. Dilihat lagi. Suwe temen sih, ya. Gak berbuah-buah, gak menghasilkan. Tetapi kalau dia sabar, dirami, dipupuk, dirawat, dibuang rumput-rumputnya, pasti dia tidak terasa tiba-tiba sudah mau panen. Ya. Seperti kita juga, kesabaran kita teruji sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang selanjutnya Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Iman yang sejati itu iman yang bagaimana? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Iman yang sejati itu yang berdoa. Ya. Berdoa. Di Yakobus ini mengajarkan doa yang efektif. Kenapa? Ya. Di sana katakan dengan yakin dan percaya pasti akan besar kuasanya. Kita mau belajar bersama-sama berdoa dengan efektif, dengan benar. Ya, berdoa dengan benar. Jangan lupa ketika kita berdoa kita mengaku dosa kita. Doa yang efektif. Percuma kalau kita berdoa ternyata kita masih memiliki dendam kepada orang lain. Tuhan tidak akan mendengarkan. Selesaikan masalahmu. Minta ampun dulu sama. Kenapa?
doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Minta ampun dulu baru menaikkan doa. Baru situlah besar kuasa doa kita. Ya. Itulah iman yang sejati di dalam Tuhan menurut surat Yakobus. Kita akan baca ayat yang terakhir dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu, dua, tiga. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita menyebut diri kita beriman, tapi kita tidak melakukan setiap apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, iman kita pada hakikatnya adalah mati. Sertai dengan perbuatan, jangan hanya ngomong doang. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindunganku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Biarlah singer saja yang memujikan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita bisa tahan di dalam ujian.
hanya Yesus pertolongan kita. Sama-sama katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati, tempat persembunyianku. Engkau penolong Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Sekali lagi katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber. Kami tak dapat sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami mau beriman teguh di dalam persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai hidupku. Mari kita sembah Allah kita. Kita mau pasrahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena hanya Dia penolong di dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami, Yesus. Haleluya.
setia akan panggilan kami kepada Engkau. Kami tidak mau memandang sekeliling kami yang seringkali melemahkan iman kami, Tuhan. Kami mau bertahan di dalam setiap pencobaan, dalam ujian kami. Kami mau menggunakan setiap tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Lidah kami, telinga kami, tangan, mulut kami, kaki kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Jadikan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Sehingga ketika Engkau datang yang kedua kalinya, ketika kami dipanggil oleh Tuhan, Engkau mendapati iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan iman kami. Kami mau lebih lagi belajar dan belajar terus. Menjadi orang yang sejati di dalam Engkau. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati kami semua. Menjadi pergumulan kami, Tuhan membuka jalan. Ampuni kami Tuhan, bila kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami mau berserah dan berpasrah hanya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ike. Tuhan biarlah memberkati setiap pelayanannya dan kita semakin dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan, tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan kesungguhan hati kami. Dan persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sak jeke kulon derek Gusti.
Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Hari Selasa ada ibadah menara doa dimulai jam 6 sore. Mari kita sama-sama berdoa untuk Natal bulan depan, biarlah cuaca dan setiap acara yang kita laksanakan boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati untuk acara Natal kita. Kemudian hari Minggu kita kembali datang untuk kita beribadah di tempat ini jam 6 pagi dan sekolah minggu jam 6:30 pagi. Kami juga masih tetap menerima berkat untuk kita melaksanakan acara Natal. Sudah 1 bulan lagi kita akan mengadakan ibadah Natal di tempat ini. Mari kita memberikan persembahan kita untuk kita boleh melaksanakan ibadah Natal dan biarlah kita satukan hati untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tidak ada halangan apapun dari awal hingga sampai pada akhir acara boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bagi berdiri, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terlebih firman yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah Engkau bangun iman percaya kami kepada Engkau, sehingga kami senantiasa boleh peduli dengan lingkungan kami Bapa. Ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah rencana Natal yang sudah dekat, kurang 1 bulan Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah cukupkan tahun-tahun yang lalu, Tuhan juga pun akan cukupkan untuk tahun ini. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan senantiasa cukupkan. Tuhan tolong jemaat-Mu Engkau berkati, sehingga boleh bergotong royong untuk bersama-sama saling membau untuk keperluan Natal ini, sehingga dana boleh tercukupi. Kami berdoa untuk pembicara, juga Tuhan tim PAW, tim musik, baik Tuhan Yesus keamanan, baik cuaca, berikan cuaca yang terang Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak dapat datang karena berhalangan sakit atau pergi. Tuhan juga senantiasa menjamah dan menolong mereka. Kami berdoa untuk Pak Agus yang saat ini ada di Purwokerto. Tuhan pun juga akan berikan kesehatan. Oh Tuhan, rencana pernikahan keponakan kami juga Engkau akan memberkati. Hamba-Mu Pak Yoni, Ibu Ike dan anaknya yang akan ke Purwokerto. Tuhan lindungi kami menaik kendaraan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan sertai kami, jauhkan kami dari segala rintangan apapun. Biarlah perjalanan yang menyenangkan, berikan kekuatan Pak Yoni yang mengendarai kendaraan. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah berubah, senantiasa memberikan pertolongan kepada kami, bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan.
Kalau saat ini negara kami tidak baik-baik saja, biarlah kuasa-Mu senantiasa menaungi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Prabowo, juga Mas Gibran, berikan Tuhan kesatuan hati untuk memimpin bangsa ini. DPR, MPR, TNI, Polri semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan rencana pemilihan gubernur, bupati juga yang lainnya Tuhan Kau senantiasa berikan rakyat untuk memilih yang benar, yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar anak mau pulang Kau lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tiba di rumah dengan keadaan selamat. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi persembahan ini Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan dengan limpahnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sembarang berkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi jauhkan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat jasmani rohani limpah atas kami. Tuhan tolong kami, berikan kemampuan kepada kami. Biarlah sukacita Allah di dalam keluarga kami dan pribadi kami masing-masing mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.